Jadi kemarin itu aku baru pulang dari Bali, kemudian aku ada universitas di Bali, terus kemarin bikin acara festival Sudirman di Bali juga. Pas pulang baru 1 hari memang aku udah janjian sama dokter di salah satu klinik di Jakarta. Kenapa aku nggak mau operasi di luar negeri? Menurut aku buat apa capek-capek, karena operasi itu tergantung dokternya. Kalau emang dokternya bagus ya bagus aja, karena banyak juga yang gagal di luar negeri. Temanku di Korea lah, di Vietnam lah, banyak banget yang juga nggak, hasilnya juga kurang maksimal. Nah oke, setelah itu kenapa aku memutuskan operasi? Karena hidungku itu kemarin kok makin lama makin gede, bagian tengahnya memang nggak ada rasa sakitnya, tapi banyak yang komplain, terutama Bunda Korla. Bunda Korla, Barbie hidung lo kayak banci katanya, hidungnya jelek banget tuh, udah infeksinya kumat lagi. Karena memang kan aku pernah infeksi filler, jadi akhirnya aku kontrol ke dokter, aku cerita, dokterku yang sebelumnya tidak mau operasi, kata dia kamu udah nanti aja 2 tahun lagi, masih sayang, emang harus dikuret. Udah gue pindah ke dokter lain boy, ya kan namanya udah nggak pede kan di ada Mami Isdalia juga bilang waktu itu begitu, Danang apalagi, terus produser Trans TV juga ngatain aku, katanya muka aku kayak lambang Dufan gitu kan. Tapi aku nggak apa-apa, aku dikatain orang malah senang, menurutku kritik membangun. Ya sudah, akhirnya aku pindah dokter ke dokter salah satu klinik ini, terus dia oke, katanya udah kamu harus dikuret tapi ya katanya. Oke dok, pokoknya bikin gue yang bagus gimana, termasuk bagian mata. Karena aku capek tiap hari pakai skot, mataku kecil, aku pengen kelihatan mataku tuh seksi. Udah akhirnya 2 kali dioperasi bagian hidung dikuret banyak banget, itu bagian infeksinya kayak daging-daging gitu. Terus habis itu dikuret dibentuknya yang bagus sama bagian mata. Udah setelah itu recovery, sekarang udah 1 bulan 2 minggu. Mungkin biasa kan kalau operasi 3 bulan baru benar-benar perfect ya. Ini sih udah bagus banget, cuman tinggal sedikit aja masih bengkak gitu. Kak, budget sendiri Kak? Berapa? Ya hampir 100 juta sih, nggak terlalu mahal ya. Kalau di luar negeri malah kan belum ongkos ini itu, belum kita harus nginep gitu. Dan lebih mahal juga harganya kalau di luar negeri gitu. Jadi aku pikir ya udah sekitar 100 juta normal lah untuk udah kuret hidung, ya kan, bentuk hidung lagi, ganti implan, terus sekarang bagian mata gitu. Kak, ini sudah dengan maksimal nggak sih Kak, ya kan penampilan kamu Aku saat sih ini? ngeliatnya udah maksimal banget, cuman aku masih gemet sedikit ya, namanya juga baru operasi ya memang harus butuh proses. Tapi untuk hidung banyak banget yang bilang cantik katanya, karena memang aku cocoknya hidungnya emang kecil. Karena dulu kan kalau dilihat dulu tahun 2016 kan hidungku kecil banget kan, tapi akhirnya karena bagian ujungnya tidak diganjel sama tulang kuping, jadi lama-lama hidungnya tuh putih gitu loh. Itu kalau kita tidak tipis, ujungnya tuh menipis. Hidung kan kalau digencet lama-lama, digencet benda tajam, sebenarnya kan silikon itu implan kan tajam, lama-lama dia memutih. Terus kalau kita nggak ganti nanti dia keluar gitu loh implannya. Jadi memang harus di maintain, namanya juga barang palsu. Tapi aman ya kayak untuk so far untuk yang hidung saat ini aman Saat ya? ini sih aman, alhamdulillah aman ya, masih belum ada gangguan apapun. Cuman ya memang aku kan sukanya pakai kacamata, ya suka nakal juga, kemarin sempat pakai kacamata dikit. Tapi memang kurang nyaman ya kan, masih namanya baru kan kurang enak. Ya udah, ya sekarang tinggal udah tiba-tiba make up aja gitu. Kak, di saat public figure lain berbondong-bondong untuk mempercantik diri ke luar negeri, kakak sendiri kan tadi dengan alasan kakak lebih percaya di Indonesia gitu Kak. Kenapa sih Kak? Ya buat apa kita banggain luar negeri? Aku dari dulu ya, aku nggak tahu, aku memang hobi luar negeri, tapi bukan berarti gua harus membanggakan diri, ini dokter gua harus 1 miliar di luar negeri. No, I'm never doing like that. Aku tetap bangga, aku orang Indonesia, kita harus bangga dengan dokter-dokter kita ya kan di Indonesia, karena jadi dokter itu nggak gampang loh. Makanya kalau untuk para artis juga jangan terlalu kesannya menjatuhkan dokter Indonesia tuh kayaknya Indonesia tuh nggak bagus. Gimana? Coba harusnya kita membanggakan Indonesia dong, ya kan. Kayak aku jujur kan nggak pernah aku bisa kalau aku bilang gua operasi di Amerika nih atau apa bikin sensasi, tapi for what gitu, aku nggak mau gitu. Jadi aku tetap dukung dokter kita di Indonesia, tetap keren-keren. Efeknya sesudah operasi ini apa nih Kak? Efeknya sesudah berapa operasi lama? ya sebetulnya tidak boleh minum alkohol, tidak boleh makan seafood, tapi aku langgar semuanya sih. Ya kan sebetulnya nggak boleh gitu loh. Nanti kan memerah. Kemarin memang aku sempat makan lobster ya. Terus aku ada acara sama Perdana Menteri Kuala Lumpur kemarin, makan lobster gede, pulang-pulang ya ini sih ada alergi di sini, masih merah-merah gitu. Terus sedikit bagian hidung agak merah karena kan namanya alergi kan. Nah itu sebetulnya nggak boleh sih makan seafood gitu. Takutnya nanti ada efek yang lain.
Kak, mempercantik diri nih Kak, apakah salah satu juga buat Kakak kan sekarang terjun ke dunia lawyer gitu Iya. Kak. Penting gak sih atau seperti apa? Iya penting banget, karena apa? Sekarang kan ya insya Allah nanti banyak project di 2025 yang udah kita bikin, aku dengan tim aku. Nanti lihat aja gebrakannya, aku nggak mau banyak bicara. Intinya insya Allah di 2025 tuh seorang Barbie tuh beda dari Barbie yang kemarin gitu loh. Karena aku memang kan di dunia hukum sekarang udah masuk untuk jadi ini. Tapi mungkin nanti aku publish ketika memang udah berjalan gitu. Jadi nanti orang lihat aku, oh my god, gila ya Barbie bisa begitu gitu. Kenapa? Aku suka menginspirasi orang, makanya kita nggak boleh menghina orang, kita nggak boleh cula sama orang. Karena kemarin aku dijahatin sama teman-temanku banyak banget di tahun ini, banyak banget orang yang akhirnya teman sendiri makan teman, dan itu terjadi dengan aku. Makanya aku sekarang lagi ngecilin circle, aku lagi fokus dengan apa yang aku pengenin, yang nggak bisa ngikutin aku tinggal gitu aja. Jadi karena aku udah punya target-target ke depan gitu loh. Ya kita lihat aja nanti bagaimana perubahan Barbie di Januari. Di Desember ini aja udah mulai banyak kegiatan banget. Ini kakak operasi sendiri sebagai bentuk kakak kurang percaya diri kah atau seperti apa kak? Enggak, karena aku kan memang infeksi hidungnya kan, karena udah membesar tadi itu. Jadi bukan orang kan menghina aku, nggak tahu diri misalnya, ya kan hidungnya operasi udah cantik tapi masih gini. Bukan karena itu gitu, aku udah bersyukur sama Tuhan. Tapi emang hidungku ada infeksi, kan bisa dibedain, kemarin hidungnya gede, sekarang hidungnya jadi kecil, dan itu emang dikikis ada buktinya. Jadi memang karena infeksi gitu loh, dan itu wajar karena kita, makanya kan untuk para cewek jangan suka filler di hidung tuh nggak bagus. Harusnya lebih baik kalau mau hidung mancung di OP aja. Kalau kita udah korban filler kayak gue gini, ya udah seumur hidup dia bisa numbuh lagi. Kita udah operasi keempat. Iya. Oh, jadi kayak intens gitu Suka-suka kak? dia aja, dia mau numbuhnya kapan. Dia kan udah infeksi tuh udah ibaratnya udah ada di dalam hidung kita. Jadi nggak bisa hilang itu seumur hidup. Tinggal ketika dia timbul ya kita harus tahu diri. Kalau enggak makin gede masa hidungnya nanti jadi kayak gajah gimana? Iya kan nggak bagus. Jadi harus maintain terus Ya, itu iya, kak? harus maintain terus. Makanya orang kalau udah operasi jadi operasi lagi. Ya apalagi bekas filler ya. Kecuali kalau dia belum bekas filler itu masih lebih aman. Makanya hati-hati kan. Ya biasalah kalau dokter yang benar sebetulnya akan menganjurkan seperti itu. Letter T itu bahaya, lebih baik jangan tanam benang, jangan filler. Kalau mau mancung langsung tindakan operasi gitu, surgery itu. Cuman kan namanya perdagangan bisnis ya kan, kadang dokter juga kan bagaimana, jadi nggak semua dokter bicara jujur gitu loh. Ya kan malah ya karena kan dia juga butuh bisnis. Kalau dia bilang filler nggak bagus, nanti nggak ada yang filler sementara filler itu juga waduh bisnisnya bagus banget gitu, karena orang bisa berlomba-lomba untuk pengen filler kan instan soalnya. Berarti ini tampilan baru menjelang tahun 2025. Yes, betul sekali. Oke, Terima thank kasih, you. makasih ya, Kak. Iya.